kakak cium ya. Kamu ini masuk ke keluarga istri, tapi kerjanya main HP dan nonton video di sofa. Kamu hidup dari nafkah anakku. Apa nggak malu dengan keadaanmu begini? 3 hari lagi masih mau nikahin anakku? Mimpi aja sana. Aku udah nunggu 3 tahun. Cuma tinggal 3 hari lagi untuk nikahin Anita Wibowo dengan terhormat. Dulu nenek sendiri yang janjiin ini ke aku. Ibu, kamu gak mau ingkar janji kan? Setiap hari cuma rebus obat 2 jam. Sapi aja lebih rajin darimu. Kalau gitu pergi aja bilang ke nenek. Suruh Anita nikah sama sapi. Wah, istriku pulang. Sayang, kamu pasti capek ya? Sini, aku peluk. Jijik banget. Sayang, uang jajan aku bulan ini. Ini ada 10 juta, tapi belakangan ini kamu terus kasih saweran ke streamer cewek. Kayaknya masih kurang ya. Aku kasih lagi 5 juta, kalau kurang minta lagi aja. Makasih istriku sayang. 3 tahun ini apa kamu gak sadar dikibulin dia terus? Kamu itu wanita tercantik di kota Yaparu, juga CEO perusahaan besar. Dapat apa dari dia? Kalau mau nikah harusnya sama orang seperti Tuan Muda Yosef. Sudah deh Bu. Kayaknya obat di dapur sudah jadi. Ambilin dong. Kamu gak punya tangan sama kaki. Nih, minum. Tuan Muda Yosef, setiap kali datang selalu bawa banyak hadiah. Aku jadi gak enak. Tuan Muda Yosef, setiap kali datang selalu bawa banyak hadiah. Aku jadi gak enak. Nggak seberapa kok. Lagian, cepat atau lambat, aku bakal panggil ibu juga. Ngasih sesuatu buat ibu dan istriku. Itu hal yang wajar kan? Aku pernah lihat orang yang gak tahu malu, tapi gak pernah lihat yang separah ini. Anita itu jelas-jelas istriku. Gimana bisa jadi istrimu? Jadi orang harus tahu diri. Kamu sampah bisa apa? Kalau Anita bersamaku, itu pilihan yang paling benar. Aku ngerti niat baik Tuan Muda Yosef, tapi aku ingat aku pernah bilang, aku gak mau ketemu kamu. Kalau kamu berani datang ke sini lagi, aku bakal lapor polisi. Anita, kamu itu CEO perusahaan raksasa. Kamu mau apa dari dia? Dia cuma pecundang miskin. Kamu malah harus nafkahin dia. Carlos Sores dia itu gak ngerokok, gak minum, gak judi. Menurutku dia baik. Aku rela menafkahinya. Anita, aku ini tulus. Kalung ini aku dapatkan dari lelang di negara Houston. Harganya 60 miliar. Wah, Tuan Muda Yosef, kamu perhatian banget. Sampah. 3 hari lagi pernikahanmu sama Anita. Kamu udah siapin apa buat dia? Jangan bilang kamu beli di pasar buat beli kalung murahan. 60 miliar itu mahal banget menurutmu? Aku cabut selai bulu kaki masih lebih berharga dari itu. Coba cabut kalau gitu. Sayang, aku mau masakin makanan buat kamu, tapi di rumah gak ada kecap. Kamu nanti pergi beliin ya. Anita, kamu bela dia segitunya. Tapi dia sendiri juga bilang kalau selai bulu kaki dia itu lebih berharga dari 60 miliar. Kalau kamu bisa buktikan, aku langsung pergi sekarang juga. Mulai sekarang gak bakal ganggu lagi. Kalau hari ini aku bisa ngeluarin sesuatu yang lebih berharga darimu, mulai sekarang kalau kamu masuk ke rumahku lagi, kamu harus panggil aku ayah. Oke. Tapi kalau kamu gak bisa buktiin, pesta pernikahanmu sama Anita 3 hari lagi harus dibatalkan. Setuju? Aku gak mungkin cerai sama Carlos. Pernikahan ini harus dilaksanakan. Anak bodoh. Aku kayaknya harus cari guru spiritual buat lihat nasibmu. Nikah sama pecundang kayak dia. Mana bisa bahagia. Bukan cuma pecundang, mulutnya juga penuh omong kosong. Kalau kamu lelaki sejati, jangan tarik ucapanmu. Oke. Kalau aku gak bisa keluarin sesuatu yang lebih berharga dari Yosef, aku gak bakal nikah. Sayang, jangan khawatir. 3 tahun ini, aku memang belum ngasih barang yang bagus. Pas banget buat tembus semuanya. Oke, aku kasih kamu setengah hari. Gak perlu, 2 jam cukup. Bagus, aku bakal bantu kamu beresin barang. 2 jam cukup buat beresin semuanya. Adik ipar datang. Kak, ada yang perlu aku bicarakan. Ayo, ke halaman belakang. Tuan Muda Yosef, silahkan duduk dulu. Aku mau beresin barang-barang berandalan itu. Ayo duduk. Oke. Dewi Langit, Dewi Bumi, hormat kepada Raja Suci.
Dewi Langit, Dewi Bumi, hormat kepada Raja Suci. Soal obat itu, gimana infonya? Bahan paling penting untuk menyembuhkan hilang ingatannya Nona Anita sekarang ada di perairan internasional. Oke, terbang ke sana secepatnya. Istriku masih menunggu aku beli kecap buat masak di rumah. Siap. Berangkat ke perairan internasional. Kau belum selesai juga ya? Aku kesini buat ambil obat. Istriku di rumah. Nunggu aku beli kecap ini. Bos kami lagi siap-siap. Sementara itu aku bakal bikin kamu rileks. Di mana bos kamu? Suruh keluar. Tahun 1800 hari 86 kali percobaan penghilangan nyawa. Masih aja nggak kapok ya? Kalian ini putri dari berbagai negara. Nggak ada kerjaan. Gak heran kalau kamu pria terkuat di dunia. Kalau kamu menikah masuk keluarga Sakura, kami bakal menyembah kamu. Di semua kuil negara kami, sejarah pun bakal kami ubah. Kalau kamu menikah denganku, aku rela kasih kamu kapal induk. Carlos, aku bersedia kasih ribuan bank dari negara Galia. Nikahi saja aku dan kamu bakal jadi raja negara Jamrud. Diam semuanya. Di hatiku cuma ada satu wanita. Dia adalah istriku. Dia masih nunggu aku beli kecap buat masak. Diam semuanya. Di hatiku cuma ada satu wanita. Dia adalah istriku. Dia masih nunggu aku beli kecap buat masak. Kalian kenapa lagi ini? Kami berempat bersedia untuk menikah denganmu. Istrimu di rumah tetap jadi yang utama, sedangkan kami berempat sebagai istri kedua. Kalau kamu gak setuju, kami bakal mati bersama hari ini. Ya sudah, mati aja sana. Aku gak bisa diancam. Tapi di pesta 3 hari lagi, mungkin aku akan butuh bantuan kalian. Kalau kalian bisa bekerja dengan baik. Jadi selirku juga bukan suatu hal yang gak mungkin sih. Sudahlah, kasih aku obatnya. Tinggal ini obat terakhir buat balikin ingatan istriku. Sudahlah, kasih aku obatnya. Akhirnya aku dapatkan. Enggak juga. Masih ada taruhan sama si Yosef itu ya. Ada yang punya barang berharga nggak? Pinjam dulu. Nanti aku balikin. Ini adalah pusaka negara kami, kalung hati lautan. Ku berikan untuk kakak ipar sebagai tanda penghormatan. Kamu baik banget. Makasih ya. Pas banget waktunya. Hormat kepada Raja Suci. Perang besar sudah berakhir 3 tahun lalu. Jangan panggil aku pakai gelar militer lagi. Mulai sekarang, panggil aku Tuan Carlos. Aduh, bahaya. Kecapku. Cepat jalanin helikopter. Jangan sampai ada yang lihat. Carlos. Yo, wah Pak Tua, ini kamu. Carlos. Yo, wah Pak Tua, ini kamu. Lama nggak ketemu. Mau main catur sama orang tua ini? Atau minum sedikit? Nggak sempat. Meskipun kamu penguasa naga dan semua orang harus nurut sama kamu, tapi aku harus pergi beli kecap buat istriku. Temani aku minum. Aku bakal bayar kecap seumur hidupmu. Ini anggur yang udah kusimpan 50 tahun. Kamu yakin gak mau coba? 50 tahun? Saudara Carlos, bukan. Lebih baik aku tetap panggil kamu Raja Suci saja. Jangan. Kak, kamu harus segera cerai sama Carlos. Orang dewasa kayak dia tapi tiap hari cuma nganggur di rumah. Waktu aku di luar negeri aku kehilangan ingatan. Semua dokter hebat, gak ada yang bisa nyembuhin. Sampai 3 tahun lalu aku ketemu Carlos dan minum obatnya baru mulai sembuh. Lagian,
Pernikahan kami ditentukan langsung oleh nenek. Aku nggak bisa mengingkari janji. Dia memang pernah bantu kamu, tapi kan tinggal kasih dia uang buat balas budi. Lagian aku dengar 5 pewaris keluarga besar di kota Yaparu mau datang buat ganggu pesta pernikahanmu. Mereka mau lamar kamu. Aku nggak tertarik sama mereka. Pastinya, bukan cuma karena kamu wanita tercantik, tapi juga CEO hebat di bursa saham. Mereka memang nggak selevel denganmu. Satu-satunya pria yang pantas buatmu cuma satu orang. Siapa? 3 tahun yang lalu, dia seorang diri mengalahkan aliansi 50 negara. Legenda Trium Raja Suci. Orang harus tahu batas dirinya. Lagian menurutku Carlos itu baik. Ibu memang benar. Kamu beneran kena mantra sama dia. Berisik. Aku tahu Terium dulu bersalah padamu. Tapi 3 tahun lalu Terium sudah janji. Aku di depan, kamu di belakang. Kalau kamu butuh sesuatu, apapun di Terium, bisa kamu pakai. Kamu orang yang baik. Tapi sekarang aku cuma mau sembuhin ingatan istriku saja sih. Urusan negara, aku nggak peduli. Kamu atur sendiri aja lah. Ska. Carlos, pikiranmu lagi kacau. Permainan ini kamu kalah. Heh. Gak ada yang bisa permainkan aku. Aku punya kekuatan buat balikan keadaan. Aku pergi. Heh. Siapa yang gak punya adab itu Siang bolong nembak burung. Kecapku mana? Cepetan kirim buatku. Kamu gak apa-apa? Makasih, Om. Alah. Lain kali hati-hati ya. Suamiku, kecapnya mana? Aku tadi sibuk siapin hadiah buatmu. Nanti bakal ada orang yang kirim. Bocah, nggak bisa sok kaya ya, jangan maksa. Sebotol kecap cuma 3-50 juta. Anggaplah kamu memang nggak mampu beli. Paling mahal juga 100 jutaan. Masa butuh dikirim? Jangan-jangan kamu nggak punya uang. Oh, aku lupa kamu gak bawa uang ya. Di rekening juga gak ada ya. Nih pakai dulu uang Makasih, ini. makasih. Putriku, kamu gila ya? Ambil barangmu dan pergi sekarang juga. Kenapa? Jangan bilang kamu lupa taruhan kita. Aku nggak lupa. Kamu yang kalah. Jadi cepat pergi. Masih berani duduk di sini. Kamu lihat baik-baik. Kalung pertunanganku ini harganya 60 miliar. 60 miliar. Kamu yang bahkan beli kecap aja nggak bisa. Mau dibandingin sama aku. 60 miliar ya? Memang mahal. Memang mahal. Kalau aku keluarkan kalung hati samudra ini, kira-kira kamu bisa jawab apa? Hati samudra? Nggak mungkin. Kalau nggak percaya, panggil aja ahli perhiasan buat cek. Biar tahu kalung ini asli atau palsu. Kalung hati samudra ini nggak perlu aku jelasin kan? Dulu dipakai Louis XIV. Ya sudah, kamu pasti nggak paham. Tapi Titanic tahu kan? Jack, Rose. Suamiku, kamu keren banget. Tentu saja. Cepat pergi dari rumahku. Dan jangan pernah ganggu Anita lagi. Nggak mungkin. Mana bisa orang miskin kayak kamu? Gila, aku hampir percaya sama omong kosongmu tadi. Kalau kamu nggak jadi aktor, benar-benar sayang bakatmu itu. Loh, maksudnya apa? Lihatlah ini, di berlianmu ada kode QR-nya. Lihatlah ini. Seriusan. Tadinya aku benci sama kamu. Tapi sekarang aku rasa kamu lumayan lucu. Tiga tahun santai di rumah. Ternyata benar-benar jadi sampah ya. Sampai bisa kena tipu pencuri kecil ini. Ambil semua barangmu dan pergi sekarang juga.
Tuan Muda Yosef, tolong jaga sikap. Aku istrinya Carlos. Aku cuma pakai kalung dari suamiku. Sayang, kalung 99.000 ini sudah gratis ongkir. Aku suka banget, sekarang pakaikan ya. Putriku, kamu benar-benar bodoh. Dia kasih barang murahan begini, dan kamu masih membelanya. Benar, Kak. Dia yang kalah taruhan. Sekarang nggak bisa salahin orang lain. Bukan, Yosef lah yang kalah. Apa? Tuan Muda Yosef, berapa total hartamu? Sekitar 6 triliun. Suamiku, hartamu berapa? Yang kamu kasih tadi mungkin masih ada, tapi semua diambil ibumu. Hadiah dari Tuan Muda Yosef itu cuma 1% dari total hartanya. Sedangkan suamiku nggak punya sepeser pun. Dia hidup hemat demi beliin aku kalung ini. Ini 100% dari total hartanya. Jadi, hadiah dia lebih berharga dari kamu. Istriku, kamu sampai segitu niatnya buat bela aku. Aku sendiri aja ngerasa malu. Aku tahu, kamu pasti udah siapkan kejutan spesial. Kamu sengaja nunggu Yosef dipermalukan, baru mau kasih tahu aku, iya kan? Yang ini sih nggak ada. Anita, kamu ini. Tuan Muda Yosef, jangan marah. Anita ini, dia benar-benar sudah kena guna-guna dari bocah ini. Aku akan bawa dia ke orang pintar segera. Kamu masih aja bela dia. Suamiku sendiri, kalau bukan aku yang membela, lalu siapa lagi? Kamu lebih pilih dia. Bahkan urat malu pun sudah putus. Baiklah, kalau memang laki-laki, Anita demi kamu, sampai bela kamu segitunya. Apa kamu nggak tahu malu? Tahu. Tapi pernikahan ini tetap harus berjalan. Baiklah, kemarikan. Bawa rekaman hari ini untukku. Keluarga Wibowo itu kan keluarga terhormat. Hari ini kalian berani terang-terangan bela sampah ini. Baiklah, kita lihat apakah kalian akan jadi bahan tertawaan kota Yaparu. Tuan Muda Yosef, Anita kan cuma bercanda. Anita, cepat minta maaf. Cepat putuskan pertunangan sama sampah ini. Ibu, aku nggak salah. Yang lebih penting kehormatan keluarga Wibowo atau kebahagiaanku. Aku gak bakal batalkan pernikahan ini. Ada apa? Ribut-ribut di sini. Nyonya Maria, hari ini aku datang mau melamar Anita. Tuan Muda, aku sudah tahu semua yang terjadi. Jangan khawatir, aku sudah atur. Ibu, sampah ini benar-benar gak berguna. Dia cuma bisa kasih kalung 99.000. Ini benar-benar bikin malu kita. Kita harus batalkan pernikahan ini. Benar, Nenek. Carlos itu gak berguna. Cepat suruh kakak batalkan. Aku umumkan pernikahan ini. Aku umumkan pernikahan ini nggak akan dibatalkan. Ibu sudah dorong Anita ke jurang. Selama 3 tahun ini ibu nggak lihat Carlos itu orang kayak apa. Dia cuma pemalas yang nggak berguna. Sekarang mumpung belum terjadi, masih sempat buat batalkan. Kalau nanti sampai dia menikah dan ternyata Anita minta cerai, nanti jadi runyam. Nyonya Maria, aku dengar Anita masih perawan. Makanya aku datang melamarnya. Kalau dia menikah lalu cerai, jangan bilang 6 miliar. 600 juta aja masih harus kupikirkan. Nenek, ini kan sama aja dorong kakak ke jurang. Sekarang masih sempat buat berhenti. Omong kosong. Keluarga Wibowo menjunjung tinggi kehormatan. 3 tahun lalu, Anita pulang dari luar negeri dalam keadaan hilang ingatan. Banyak dokter sudah gagal menolongnya. Cuma resep obat dari Carlos yang bisa membuat Anita membaik. Kalau sekarang kita malah mengkhianatinya, kita ini masih manusia atau sama dengan binatang? Bagaimana perkembangan pengobatan Anita? Nenek, bahan obat terakhir yang hilang sudah kutemukan. Percayalah dalam 3 hari, Anita akan dapatkan kembali semua ingatannya. Nyonya Maria, aku dan si sampah Carlos ini sudah bertaruh sebelumnya. Sekarang kalian semua membelanya. Kalian berani mengingkari taruhan ini. Jangan salahkan aku kalau videonya aku sebar. Kita lihat bagaimana keluarga Wibowo bertahan di dunia bisnis kota Yaparu. Gimana keluarga kami bertahan, itu bukan urusanmu, Tuan Muda Yosef. Silahkan pergi. Baiklah, sekarang juga aku sebar. Utusan penguasa naga tiba. Utusan penguasa naga? Mewakili penguasa naga, aku sampaikan titah, berlututlah. Melihat titah ini sama dengan melihat penguasa naga sendiri. Hei Carlos, kau beli kalung palsu 99.000 itu sudah cukup parah. Sekarang kamu malah sewa 3 aktor tambahan.
Kamu pakai uang yang Anita kasih buat ini ya? Sialan. Sialan. Kenapa dia gak berlutut? Tuan Carlos punya hak istimewa. Apa perlu lapor dulu sama kamu? Tidak. Atas titah penguasa naga, mulai hari ini seluruh pabrik kecap di wilayah Terium diserahkan kepada Tuan Carlos. Terima titah. Pak Tua ini mau bikin aku mati minum kecap. Kenapa ini? Kenapa penguasa naga menyerahkan semua pabrik kecap padamu? Kenapa ini? Kenapa penguasa naga menyerahkan semua pabrik kecap padamu? Begini ceritanya. Waktu tadi aku pergi beli kecap, di jalan ketemu kakek tua yang lusuh. Aku kasihan, jadi aku kasih uang buat beli kecap ke dia. Siapa sangka ternyata dia penguasa naga. Kenapa sih dia nggak diam di istana, malah datang buat main-mainin aku? Diam, kamu pikir kamu siapa sebut penguasa naga? Baiklah, total produksi kecap di Terium itu bernilai ratusan triliun. Sekarang Carlos juga orang kaya dengan harta ratusan triliun. Kalau begitu, anggap aja ini mas kawin untuk Anita. Yosef, kau masih ada hal yang lain? Dasar pria beruntung, ketemu orang tua, ternyata penguasa naga. Sudah, kita semua pergi. Ayo, kita semua bersiap-siap untuk pernikahan. Ada apa lagi, ibu mertua? Aku sudah kasih mas kawin ratusan triliun. Kali ini, aku bukan sampah lagi kan? Ibu, kamu ngapain? Carlos, lebih baik kamu pergi sekarang. Selama ini aku sudah coba bicara baik-baik, bagaimanapun tetap gak ada gunanya. Hari ini meski harus mati, aku akan mengatakannya dengan jelas. 3 hari lagi, nenek akan menghabisimu. Putriku juga bukan orang biasa. Nenek mau menghabisiku? Maksudmu, dia mungkin mau membuangku setelah ini? Bukan mungkin lagi, tapi pasti. Sejak awal dia menerima kamu sebagai menantu, dia sudah menetapkan bahwa begitu Anita pulih sepenuhnya, maka dia akan menyingkirkanmu. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan semua ini. Keluarga Wibowo bisa kaya raya juga karena warisan dari ayah mertuamu. Kalau kamu cuma dokter biasa, setelah menyembuhkan Anita, mungkin nenek akan membiarkanmu hidup. Tapi kamu sudah beri Anita ratusan triliun. Nenek gak akan biarkan kamu tetap hidup. Ibu, aku sudah salah paham padamu. Sekarang, cepat pergi. Ini paspor yang sudah kusiapkan buatmu. Kabur sekarang juga. Pergi ke luar negeri, jangan pernah kembali. Sekarang, cepat pergi. Ini paspor yang sudah kusiapkan buatmu. Kabur sekarang juga. Pergi ke luar negeri, jangan pernah kembali. Ibu, terima kasih atas kebaikanmu ya. Cepat. Aku sudah memberitahumu, kamu gak akan bisa bertahan. Di wilayah Terium ini, belum ada yang bisa menghabisi aku. Aku tahu kamu punya kemampuan, bahkan pengaruhmu cukup besar. Pabrik kecap yang diberikan penguasa naga, sebenarnya bukan seperti itu ceritanya kan? Tapi ayah mertuamu dulu juga orang yang sangat berkuasa. Tetap saja dia bisa disingkirkan. Ibu, aku sangat yakin dengan kemampuanku. Lagi pula, aku masih punya banyak kartu as. Penyakit Anita cuma bisa disembuhkan dengan ramuan terakhir ini. Dan obat ini cuma bisa diolah dengan teknik khusus dariku. Kalau enggak, semuanya akan sia-sia. Apa tragedi 20 tahun lalu akan terulang lagi? Oh iya, Bu. Ibu, daripada tentang nenek yang mau menghabisiku, aku lebih penasaran dengan sesuatu. Kamu bilang Anita bukan orang biasa. Maksudnya apa? Ikut aku. Ibu, kenapa kamu membawaku ke kamar Anita? 3 tahun ini kamu tidur di ruang tamu. Kamu belum pernah masuk ke kamar Anita. Sekarang lihatlah sendiri. Sekarang lihatlah sendiri. AK-47, pistol otomatis M1911, senapan mesin berat M2HB, Desert Eagle,
Gak kusangka istriku seganas ini. Sekarang kamu takut. Aku sendiri tiap hari hidup dalam ketakutan. Anita kan seorang CEO dari perusahaan ternama. Kenapa seperti seorang asasin? 6 tahun lalu, dia dipaksa nenek untuk pergi ke luar negeri. 3 tahun lalu, tiba-tiba kontaknya hilang. Kami pergi ke negara Galia mencarinya. Saat kami menemukannya, dia sudah kehilangan ingatan. Untung dia mengenali aku sebagai ibunya. Setelah itu, dia bertemu denganmu. Kelihatannya dia alami banyak hal selama di luar negeri. Aku juga nggak tahu dari mana dia bisa mendapatkan semua senjata ini. Aku bahkan nggak berani bertanya. Tenang saja, 4 wanita kejam pun bisa kutangani. Apalagi dia. 3 hari lagi pernikahan akan tetap berjalan. Aku akan menikahi Anita di depan seluruh warga kota Yaparu. Aku sudah bilang tapi kamu nggak mau dengar. Kalau begitu jangan salahkan aku. Anita, beberapa hari ini tinggal di sini saja ya. Anita, ingatanmu sudah pulih sepenuhnya kan? Seberapa banyak kamu ingat tentang ayahmu? Ayahku, bukankah sebelum aku lahir, dia sakit dan mendadak meninggal? Kamu dan ibu yang selalu memberitahuku begitu. Benar, ayahmu meninggalkan sebuah wasiat. Apa kamu masih ingat isinya? Wasiat? Ayahku? Wasiat? Ayahku? Anita, kenapa denganmu? Anita, kamu gak apa-apa? Kepalaku sakit sekali. Anita, kamu gak apa-apa? Gak bisa, Nenek. Setiap kali aku mencoba mengingatnya, kepalaku rasanya seperti meledak. Kalau begitu, jangan dipikirkan dulu. Paman Wilson, antar Nona Besar beristirahat. Nona Besar, silahkan. Kemarin aku melihat Carlos. Tiba-tiba aku teringat tentang Raja Naga tak terkalahkan 20 tahun yang lalu. Dia benar-benar licik. Saat itu, dia cuma kasih aku 1% hartanya. Sementara sisanya, dia kirim ke luar negeri. Nona Anita tanpa sengaja menemukan wasiatnya di luar negeri. Sayangnya, saat kami sampai di sana, dia sudah kehilangan ingatannya. 3 hari lagi, begitu dia meminum ramuan terakhir Carlos dan ingatannya pulih, hal pertama yang harus kita lakukan menyiksanya sampai dia ungkap isi wasiat itu. Baiklah. Hal kedua, habisi dia. Kalau begitu, Nenek, putri dan cucuk Anda, termasuk Anda sendiri, akan menjadi janda menua. Apa salahnya jadi janda? Laki-laki nggak akan bawa perubahan besar. Leluhur keluarga Wibowo adalah Maharani. Beliau seorang penguasa wanita sejati dan para pria tunduk padanya. Aduh, kelopak mata kananku berkedut hebat. Ini tanda celaka, Nenek. Maaf jika aku lancang. Carlos kelihatannya memang gak istimewa. Tapi 20 tahun yang lalu, menantumu juga terlihat biasa saja. Orang ini bisa jadi cuma pura-pura lemah. Dia nggak akan tahu kartu as yang kumiliki. Tunggu saja pernikahan 3 hari lagi. Jadi ini menantu keluarga Wibowo. Kelihatannya biasa saja. Ku dengar 3 tahun menikah tapi belum pernah sentuh pengantinnya. Nyonya Maria itu sangat jahat dan juga kejam. Kenapa dia memilih menantu yang bodoh? Berani-beraninya kamu bilang begitu. Bosan hidup kamu. Kabarnya 20 tahun lalu, di pernikahan putrinya, dihabisi menantunya dan memotong-motong tubuhnya dan dikasih untuk makan anjing. Terima kasih semua sudah datang di acara pernikahan cucuku. Anak baik, apa ramuan terakhirnya sudah siap? Sudah, Nenek. Kalau begitu sajikan. Biar aku saja. Cucuku, minumlah obat ini. Kamu akan mengingat semuanya. Hani Sores, berani sekali kamu. Maaf, Ibu. Aku tadi nggak sengaja. Jangan kira aku sudah pikun ya. Kamu sengaja melakukannya. Apa yang terjadi di hari bahagia seperti ini? Kenapa Nyonya Maria menampar putrinya? Kabarnya hubungan ibu dan anak itu memang sudah buruk sejak lama. Sepertinya kejadian 20 tahun lalu, tunangan Hani dihabisi oleh Nyonya Maria. Memang benar adanya. Nenek,
Kenapa ibu dipukuli? Anita, seharusnya hari ini ingatan kamu bisa pulih dan kembali ke kehidupan normal. Tapi semua hancur gara-gara ulah ibumu. Aku ini. Carlos, kamu lihat sendiri. Nenek, jangan khawatir. Siapa bilang aku cuma bikin satu mangkuk? Masih ada satu lagi kok. Ayo, cepat sajikan obatnya. Cepat bawa obatnya ke sini. Baiklah. Anita anak baik, cepat minum obatnya. Carlos, obat ini kamu yang buat sendiri. Harus minum atau enggak kau yang putuskan. Kalau menurutmu jangan, maka aku gak akan minum. Tentu saja harus minum. Cepat diminum. Carlos, menurutmu bagaimana? Anita, lebih baik kamu minum saja. Cepat minum. Aku gak mau. Anita, kamu kenapa? Carlos, berhenti pura-pura. Aku tahu kamu bukan orang biasa. Kalau begitu, kenapa kamu gak melawan? Anita, kamu kenapa bertindak aneh? Selama 3 tahun ini, kenapa kalian terus paksa aku mengingat? Bahkan sampai ambil Carlos sebagai menantu dan menjaganya baik-baik. Bukankah tujuannya supaya aku mengungkapkan wasiat ayahku? Kamu kira aku gak tahu? Kamu... Jadi selama ini kamu cuma pura-pura? Bukan pura-pura. 3 tahun lalu aku memang hilang ingatan. Beberapa hari lalu ingatan itu kembali. Dan rencanamu, termasuk kematian ayahku, aku sudah selidiki semuanya. Bocah sekarang sudah mulai berani ya kamu. Katakan, di mana ayahmu sembunyikan warisannya? Aku akan keluar negeri, lalu membelikan kamu sebuah pulau indah dan penjarakan kamu di sana. Gak perlu khawatir makanan dan baju seumur hidup. Kamu pikir aku mau? Jangan salahkan aku kalau gitu, Paman Wilson. Namaku Wilson Logan. 30 tahun namaku terkenal di dunia. Aku sarankan kamu tahu tempatmu. Aku bisa tangkap peluru. Cepat sekali pisaunya. Cepat sekali pisaunya. Seseorang terbunuh. Seseorang terbunuh. Carlos, 6 tahun lalu kamu kotori reputasiku sampai aku harus keluar negeri. Sekarang kamu berani suruh aku makan obat pengembali ingatan. Kamu gak takut mati? Anita, ingatanmu memang sudah kembali. Tolong aku. Woi, hei, jangan foto lagi. Demi menghindari masalah, aku harus keluar negeri 3 tahun. Selama 3 tahun itu, kamu tahu berapa banyak hal gak manusiawi yang aku lewati? Ketua Hydra terima aku jadi muridnya. Aku dibesarkan menjadi pembunuh bayaran. Hydra? Hydra? Kenapa? Kamu tahu juga. Aku dan 3 jenderal Hydra juga punya asal-usul yang hebat. Singkatnya, hidupku rusak karena kamu. Aku tanya, kenapa kamu mau aku makan obat itu? Apa kamu gak takut aku menghabisimu? Atau kamu merasa bersalah atas apa yang terjadi 6 tahun lalu? Kamu sendiri ketua, tapi reputasimu dikotori sama satpam sepertiku. Mana mungkin aku gak merasa bersalah? Kalau aku gak merasa bersalah, aku gak akan pergi ke medan perang itu. Aku sudah capai banyak hal, cuma buat buktikan kalau aku pantas buatmu. Apa benar semua ucapanmu itu? Kalau bohong, aku gak akan tutup mata. Mati pun, aku gak akan tutup mata. Memang benar hatiku milikmu. 8 asasin hebat dari keluarga Wibowo. 8 orang 8 pistol. Kau pikir bisa habisi aku? Aku tahu kamu bukan orang biasa. 8 orang biasa pasti gak bisa. Tapi 8 ahli bela diri ini sudah dilatih oleh Hydra sendiri. Dan 8 pistol ini sudah dimodifikasi. Kalian keluarga Wibowo ternyata memang berhubungan dekat sama Hydra ya? Kamu takut sekarang, ha? Terlambat, tembak!
Oh, diam di rumah 3 tahun, tentu aku melemah. Menantuku, kamu gak apa-apa? Ibu, aku nggak apa-apa. Woi. Apa ini? Menantu, seluruh hidup ibu didedikasikan pada 2 putri. Gak akan kubiarkan terjadi apapun sama mereka. Aku yang salah. Salahkan semuanya sama ibumu ini. Di pisau itu ada racun yang dipesan langsung oleh Master Hydra. Bahkan gajah pun bisa mati. Biar kulihat apa kamu akan mati. Aku Wilson Logan. Habiskan 30 tahun mengembara. Mana mungkin kubiarkan orang sepertimu habisi aku dengan gampang. Hani, kerjamu bagus. Sama seperti 20 tahun lalu bagusnya. Hani, kerjamu bagus. Sama seperti 20 tahun lalu bagusnya. Pengkhianatan seperti ini 20 tahun lalu seperti yang dilakukan juga mertuaku. Bukan aku nggak sengaja. Siapa yang bisa habisi aku? Sayang, kamu nggak apa? Gak apa-apa, Hani. Aku sudah lahirkan 2 anak. Kalau kamu nggak mati, ibu akan melukai mereka. Kak Kevin, jangan salahkan aku ya. Bukan aku, bukan aku, bukan aku. Cukup ibu mertua. Kalau bukan karena 20 tahun lalu, kamu yang putuskan kebahagiaanmu sendiri. Ibu nggak akan melakukan ini. Aku nggak akan salahkan ibu. Pergilah. Dia sudah nggak bisa gerak begitu. Cepat tembak habisi dia. Sekarang, waktunya aku yang tampil. Bang! 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 Dari mana kamu dapat bantuan itu? Bahkan gajah gak bisa tahan racun Hydra. Kenapa kamu bisa? Wanita tua, ngomong kosongmu kebanyakan. Aku kasih 1 menit. Pilihlah sendiri. Tanah buat tubuhmu ditanam nanti. Kamu gak takut aku menghabisi istrimu, ha? Kamu bisa coba. Lihat apa tangan Wilson yang cepat, atau pistol 4 putriku yang lebih cepat. Aku sarankan jangan keras kepala melawan. Selama ini, aku orang yang berhati-hati. Ada tank? Ada kendaraan lapis baja? Memang benar ada tank. Siapa orang di balik Carlos? Kamu bisa habisi Anita, tapi aku jamin setelah beberapa bom, tulangmu nggak akan utuh lagi. Aku menyerah. Budak gak berguna. Wilson, 30 tahun lalu masa depanmu cerah, tapi kamu tergoda wanita tua ini. Dan jadi pelayannya, kamu benar-benar buta. Kasih kali ini, anggap aku berutang sama kalian. Pinjam dan lunasi. Kami gak perlu cek darimu. Kamu bisa melunasinya sekarang. Gimana? Carlos, kamu cukup jadi suamiku. Di kuil negaraku, semua orang akan memuja plat umur panjangmu. Carlos, aku bisa kasih kamu 1000 bank di negara Galia. Kalau kamu menikahiku, maka aku akan memberikan kapal induk buatmu. Nikahilah aku, maka kamu akan bisa menjadi raja negara Jamrud. Kami bersedia jadi selirmu. Istrimu istri pertama, kami istri kedua. Kami gak akan protes. Astaga, putri-putri dari negara kuat di dunia mau jadi selir Carlos. Menikahi salah satu saja sudah disebut berkat. Sekarang dia menikahi 4. Aku cuma anggap kalian sebagai saudariku. Jadi kalian bisa ketemu aku kapan saja. Kalau masih mau menikahiku, jangan harap bisa ketemu aku lagi. Astaga, hatiku sakit. Ternyata ada juga ya orang yang menolak lamaran para putri. Aku gak sanggup dengar lagi. Hatiku berdarah. Sudah 1 menit. Sudah pilih kuburanmu. Buka matamu dan lihat apa ini.
Buka matamu dan lihat, apa ini? Itu plat emas Kaisar Hydra. Sudah sadar kan? Hydra itu geng terbesar di seluruh dunia. Mewakili lebih dari 100 negara. Ada miliaran murid. Ini perintah pembebasan hukuman mati yang Kaisar Hydra kasih sendiri ke aku. Bisa loloskan aku dari 3 kali kematian. Carlos, bahkan kalau kamu habisi aku, kamu akan jadi musuh lebih dari 100 miliar murid Hydra. Hormat pada Kaisar. Ayah, kenapa panggil aku? 3 saudaramu yang lain berhati jahat. Mereka mau melahap Hydra. Aku dan mereka akan bertarung hebat. Kekuatanku saat ini gak cukup. Kamu harus menghindarinya. Ayah pasti diberkahi langit. Kembalilah ke Therium. Tempat itu tanah air kita. Manfaatkan kesempatan selagi mereka belum kuat. Kamu harus tetap gak dikenali. Jangan sampai 3 saudaramu tahu. Bertahan hidup yang paling penting. Kamu sangat sombong ya. Setelah lihat perintah, kamu takut dan gak berani untuk bergerak ya. Kamu Kamu apa? Kamu Aku bilang gak akan habisi kamu. Bukan berarti gak pukul. Aku kasih waktu 1 hari. Pulang dan kemasi barang-barangmu. Serahkan semuanya. Nanti Anita yang ambil alih keluarga Wibowo. Dan kamu jadilah pengemis di jalanan. Anita, ayo pulang. Nyonya Maria, tadi aku... Sudah cukup. Kita harus gimana? Beneran jadi pengemis di jalanan? Suruh aku jadi pengemis, lebih baik habisi aku. Dia bisa naik mobil lapis baja, tangkap peluru dengan tangan kosong. Terus kenapa? Aku bisa undang Dewa Perang. Dewa Perang? Dewa di bawah Raja Suci dari Therium? Salah satu dari 3 dewa hebat. Salah satunya bisa melawan lebih dari 100 master. Di bawah Raja Suci ada 3 jenderal kejam, Dewa Perang, Dewa Judi, dan Dewa Medis. Kemampuan bertarung Dewa Perang kedua setelah Raja Suci. Keluarga Wibowo pernah selamatkan Dewa Perang. Dewa Perang pernah janji akan tolong kita 1 kali. Saat Dewa Perang bertindak, Carlos dapat dipastikan akan habis tanpa liang kubur. Tunggu apa lagi? Cepat telepon Dewa Perang. Ada apa? Aku, kepala keluarga Wibowo di Yaparu. 3 tahun lalu murid kami, Anita, saat membereskan medan perang, bantu kamu halangi serangan dan menghabisi semua musuh. Kamu janji mau bantu kami 1 kali. Kebetulan aku lagi di Yaparu sekarang. Siapa yang mau kamu habisi? Carlos Lukmanta. Dewa Perang yang hebat, keluarga Wibowo bersedia kasih 1 triliun sebagai upah. 1 triliun? Keluarga Wibowo itu keluarga nomor 1 di Yaparu. Tapi minta aku dengan upah 1 triliun. 5 triliun. Gak, 10 triliun. Dewa Perang yang hebat, tolong bantu aku. Oke. Nenek tua bodoh. Aku menantikan reaksimu besok. Waktu kamu sadar pendukung terbesarmu itu adalah ternyata aku. Apa kamu gak akan menggila? Buka bajumu. Hah? Cepat, kita gak punya waktu lagi. Sayang, setelah ingatanmu kembali, kenapa kamu jadi semangat sekali? Mau buka enggak? Kalau enggak, aku yang buka. Jangan. Biar aku saja. Hari ini kamu ditusuk ibuku pakai pisau dengan racun terkuat dari Hydra. Meski kamu sangat kuat, kalau enggak kita netralkan tepat waktu, nanti ada efek sampingnya. Aku pikir kamu mau sama aku lakukan. Apa? Memang aku sama seperti 4 rubah itu yang melemparkan diri buat jadi selir penghangat ranjangmu. Enggak. Aku nggak bilang begitu. Pasang perbannya. Sayang, waktu kamu di luar negeri, berapa banyak kemampuan yang Hydra ajarkan? Kalau kamu, seberapa paham kamu soal Hydra?
Hydra itu awalnya perkumpulan orang Therium di seluruh dunia. Reputasi Kaisar Hydra sangat tinggi. Tapi 6 tahun lalu, sayangnya dia dihabisi pengkhianat yang mau merebut tahtanya. Sekarang Hydra nggak punya kaisar lagi. Ada 3 jenderal utama. Mereka dewa perang, dewa judi, dan dewa medis. Ku dengar mereka putra dari kaisar. Waktu aku di luar negeri, 3 jenderal umum terima aku jadi muridnya. Caraku menghabisi semuanya diajarkan mereka. Ada apa? Anita, kalau kita berakhir jadi kubu yang berlawanan, aku pasti nggak akan melukaimu. Menantuku, ini salah ibu. Ibu pantas mati, ibu pantas mati. Ibu cuma khawatir sama Anita. Aku sudah maafkan. Tapi ibu jangan tinggal di rumah ini lagi ya. Ibu tahu sudah lakukan kejahatan besar. Nanti ibu akan menghadap dewa dan minta penebusan. Di kehidupan ini, ibu gak akan muncul di depan kalian lagi. Ibu? Ibu, apa yang ibu lakukan? 20 tahun lalu aku menghabisi ayahmu. Hari ini aku hampir habisi Carlos. Aku bersalah. Nanti aku akan berpuasa dan berdoa minta berkat buat anak-anakku. Kamu dan Carlos hiduplah dengan baik. Ibuku juga orang yang menyedihkan. Jangan salahkan dia. Jangan dibicarakan dia lagi. Mending kita bicara soal kamu. Meski ingatanmu sudah kembali, kenapa nggak kasih tahu aku? Kalau aku kasih tahu, kamu nggak akan hidup lagi. Jadi kenapa di pernikahan kamu tiba-tiba bilang sama Nyonya Maria kalau ingatanmu sudah kembali? Kamu pikir aku akan percaya begitu saja? Kalau kamu tolong seorang penguasa pura-pura jadi pengemis, lalu dia tersentuh dan tiba-tiba kasih kamu kecap asin senilai puluhan triliun. Aku tahu kamu punya kartu as, jadi aku balikan kartunya. Memang istriku sangat pintar. Ayah. Oh. Aku memang bilang kalau aku memaafkanmu, tapi hidup sudah berubah total karena kamu. Jadi aku masih gak terima hubungan intim sama kamu. Kamu gak penasaran sama identitas asliku? Enggak tuh. Ayahku itu penguasa naga tak terkalahkan. Pelayanku Wilson Logan, masterku jenderal dari Hydra. Perasaanku soal ini sudah hilang. Keluarga macam apa itu? Emang kenapa kalau kamu orang terkaya? Emang kenapa kalau kamu miskin? Sayang, aku tinggal di rumah selama 3 tahun. Aku merawatmu 3 tahun dan gak bilang apa-apa. Sayang, identitas asliku itu. Apa kamu mau kasih tahu aku identitas aslimu? Lalu pakai kekuasaanmu buat tekan aku dan buat aku merasa rendah. Sayang, aku nggak bermaksud begitu. Jadi apa maksudmu? Iya. Selama kamu percaya sama aku, serahkan semuanya sama aku. Aku bisa tangani dengan adil. Nyonya Maria memanggil Anda. Kenapa? Setelah berbuat jahat, kamu cukur rambut dan berharap bebas dari dosa. Tempat para dewa bukan tempat sampah. Kamu tahu kenapa aku benci kamu? Karena sebagai orang jahat, kamu gak benar-benar jahat. Mana bisa aku punya putri memalukan sepertimu? Nyonya, laut penderitaan itu kekal, segeralah bertobat. Kamu cukur rambutmu lalu kabur, gak takut berdampak sama putri dan menantumu. Aku gak akan biarkan kamu. Kamu sebagai Sandra, bocah Carlos itu pasti datang. Buat panggilan video sama Anita, biar dia lihat seperti apa ibunya. Baik. Anita, kalau mau selamatkan ibumu, suruh Carlos datang ke rumahku besok, atau aku akan habisi ibumu. Kalian jangan kesini. Dia undang dewa perang.
Siapapun yang datang itu cari mati. Apa kamu sengaja bawa bom ini buat ledakan nenekmu dan ibumu? Ibu bilang nenek akan panggil dewa perang. Apa aku harus diam saja menyaksikan ibuku diculik? Percaya aku punya cara. Apa Anda ini dewa perang dari Raja Suci? Itu aku. Hei, Kenapa? Mau tes kemampuanku? sangat hebat dan tidak terduga. Saya Wilson Logan menghormati Anda. Tapi kali ini masalahnya serius. Mau nggak mau saya harus waspada. Ini 10 triliunnya. Setengah dari aset keluarga Wibowo. Tolong datang ke keluarga Wibowo besok. Dan habisi Carlos. Oke. Terima kasih Tuan. Nyonya Maria. Dewa Perang sudah setuju. Hari ini jadi hari kematian Carlos. Tapi suara Dewa Perang, aku sepertinya pernah dengar. Kita nggak pernah ketemu Dewa Perang. Mana mungkin kamu dengar suaranya? Pasti kamu salah dengar. Sepertinya begitu. Ibu nggak apa-apa? Anita, di mana Carlos? Pria itu cuma bisa bicara dan kabur waktu terjadi sesuatu. Anita, aku nggak mau keras sama kamu. Kasih tahu isi surat wasiat ayahmu. Aku akan pilihkan pulau bagus di utara Ethiopia. Terus kamu dan ibumu bisa hidup dengan bahagia. Carlos sedang mencari bantuan. Sebentar lagi sampai. Aku sarankan cepat lepaskan ibuku. Pulau itu, nenek saja yang di sana. Bantuan, Dewa Perang itu Raja Suci. Dengan kekuatan terkuat, satu-satunya yang bisa melawan cuma Dewa Tempur Hydra, Kelvin Lukmanta. Cuma keroco. Bahkan gak pantas untuk dilihat. Maaf, wanita tua ini salah bicara. Apa itu Dewa Tempur Hydra? Siapapun yang berdiri di depanmu bukanlah apa-apa. Siapa yang harus kuhabisi? Dia kabur. Carlos gak akan pernah kabur. Dia pasti datang. Dan juga, dia pasti menang melawan kalian. Cari mati. Dewa Perang, jangan habisi dia dulu. Dia punya banyak rahasia. Tunggu sampai dia bocorkan. Lalu lakukan kapan saja. Kamu mengatur caraku bekerja. Aku kasih kesempatan kamu katakan kata-kata terakhir. Cuma ada satu kalimat buat suamiku, Carlos. Kalau ada kehidupan selanjutnya, kami tetaplah suami istri. Dewa Perang, gadis itu nggak serius. Jangan dendam sama dia. Aku hidup sebagai wanita Carlos dan mati sebagai hantu Carlos. Mustahil kalau mau mengolok-olokku. Tunggu. Astaga istriku, ternyata kamu sangat mencintaiku ya. Aku terharu sekali. Carlos itu Dewa Perang. Mustahil, aku nggak percaya. Dewa Perang itu figur bangsawan. Mana mungkin itu kamu, sampah yang jadi beban selama 3 tahun. Orang jahat sepertimu memang suka bicara begitu ya. Kebenaran di depan matamu, tapi nggak berani mengakuinya. Ini kartu bank dengan 10 triliun di dalamnya. Sudah sadar? Gak peduli kamu bilang apa, aku gak akan percaya. Plat emas Kaisar Hydra, loloskan kematian 3 kali, kamu gak bisa habisi aku. Kamu sudah pakai 2 kali. Sisa 1 kesempatan untuk hidup. Atur sendiri. Ibu, istriku, ayo. Ibu, ini tiket penerbangan ke markas rahasiaku, Pulau Kunci Naga. Di pulau ini ibu bisa hidup lebih nyaman dari sekarang. Jadi kamu Dewa Perang. Saat tadi aku berpikir soal kematian. Nenek tua keras kepala itu sangat menjijikkan. Anita, pulanglah dulu. Aku harus bereskan kekacauan ini. Mana mungkin dia Dewa Perang? Atas dasar apa dia jadi Dewa Perang? Itu memang benar. Kemarin aku tes kemampuannya. Buat lihat dia asli atau enggak. Meski begitu aku masih gak yakin. Jual semua aset keluarga Wibowo.
ke Jenderal Hydra. Aku mau undang dewa medis, dewa judi, dewa tempur, ketiga dewa itu buat kerjasama mengatasi Carlos. Oh, begitu ya? Sepertinya aku nggak akan kasih kesempatan itu deh. Buat apa kamu kembali? Kamu buat rencana keras-keras, bilang mau habisi aku. Terus tanya aku mau apa? Tentu saja menghabisimu lah. Aku masih punya plat emas Kaisar Hydra bisa selamat dari 3 kematian. Kamu berani nggak hormati Hydra? Betul, aku berani nggak hormati Hydra. Kenapa? Hydra yang sekarang nggak sama seperti Hydra yang dulu. Carlos, jangan habisi aku. Kamu nggak mau orang lain sebut kamu orang pelin-pelan kan? Aku nggak punya moral. Nggak perlu pakai moral bicara sama aku. Orang jahat sepertimu, seperti lalat, nggak bisa dibiarkan. Harus dimusnahkan sampai habis. Kalau hari ini ku maafkan, nanti kamu cari orang lain buat habisi aku. Habisi istriku. Sangat menyebalkan. Berani kamu singgung Hydra. Kamu gak akan punya tempat lagi di dunia ini. Karena kamu sudah mau mati, aku kasih tahu kamu sebuah rahasia. Gak ada pura-pura lagi. Kaisar Hydra itu adalah ayahku. Kamu pakai plat ayahku buat perintah aku. Bukannya itu lucu ya? Matilah. Kakak kedua dan ketiga, ada apa cari aku? Kakak, keluarga Wibowo Diaparo sudah hancur. Maria terbunuh hari ini. Keluarga senilai triliunan itu. Masalah ini, apa perlu lapor sama aku? Tapi Kak, dari penyelidikan yang menghabisi Maria, kemungkinan besar sih sampah Carlos. Carlos? Kakak, sebelum wanita itu mati, dia kirim kita pesan. Kaisar Hydra itu adalah ayahku. Kamu pakai plat ayahku buat perintah aku. Bukannya itu lucu? Jadi adikku tersayang Masih bisa hidup ya? Aku jadi menantikannya. Kakak pertama dewa medis, kakak kedua dewa judi, kakak ketiga dewa perang. Dan kamu apa? Suatu hari nanti, aku pastikan akan injak-injak kalian semua. Cuma sampah yang suka omong kosong. Apa rencana kita sejauh ini? Menurut instruksi kakak tertua, farmasi, kasino, dan arena milik Hydra sudah terbuka di dunia. Parasit pemakan hatiku juga sebentar lagi selesai diteliti. Kecuali penguasa naga Therium, figur besar di negara lain. Sudah aku undang untuk periksa penyakit mereka. Figur besar di negara lain, mereka semua akan terhipnotis. Kemarin kamu suruh aku pulang duluan, terus kamu ke rumah nenek dan menghabisinya ya? Masalah ini kamu gak mau jelaskan ke aku? Aku gak mau kamu menderita. Aku gak takut sedikit pun. Meski kamu tuduh aku gak setia, aku juga terima. Aku ini kan istrimu. Meski kamu yang salah, aku akan mendukungmu. Apalagi nenek mau habisi aku dan ibuku. Antara aku dan dia gak ada lagi perasaan. Kamu memang istri yang baik. Gak ada yang sebaik kamu. Sudah jam berapa ini? Kalian masih bermesraan di kantor? Ada apa kakak ipar? Kenapa panik? Perusahaan keluarga Wibowo mau bangkrut. Apa? Setelah pasar saham dibuka, semua pemegang saham besar jual sahamnya. Supplier lain bilang kalau nggak diselesaikan, mereka akan tutup kita. Aku tahu siapa pelakunya. Saudara-saudaraku yang baik. Mereka sudah nggak sabar. Tunjukkan cakarnya. Masih bersikap ini bukan urusanmu. Bukannya karena kemarin kamu menghabisi. Kalau kemarin aku nggak habisi dia, ibumu dan kakakmu sudah mati sekarang. Jadi sekarang gimana? Perusahaan bangkrut, sama aja kita udah tamat. Supplier minta kita selesaikan. Hah, gampang. Di bawah namaku, bukannya ada semua pabrik kecap asin Therium. Jual sekarang, jual semua yang kita bisa. Demi dapat 30 triliun. Kasih sebagian ke supplier. Sisanya beli saham di perusahaan. Beli saham perusahaan? Kamu gila? Perusahaan mau bangkrut? Sekarang seluruh dunia kerjasama buat jatuhkan industri farmasi Wibowo. Tapi kita tahu, pasar industri farmasi Wibowo sangat bagus. Beli selagi harga murah. Di masa depan bisa hasilkan banyak uang. Lakukan sesuai ucapannya.
Baik. Gawat, gawat. Kenapa? Masalah supplier masih belum selesai. Setelah jual pabrik kecap asin, uang sudah kasih supplier, saham juga sudah dibeli, gak ada ancaman bangkrut lagi. Tapi kepala finansial Pak Willy bawa tanaman jamur Louis ribuan tahun dan kabur ke tanah selatan. Apa? Willy bawa tanaman jamur Louis ribuan tahun dan kabur ke tanah selatan? Habis sudah. Apa? Willy bawa tanaman jamur Louis ribuan tahun dan bawa kabur ke selatan? Habis sudah. Produk utama grup Wibowo itu gel kecantikan dari jamur Louis. 1 mg jamur Louis ribuan tahun sangatlah efektif. Kalau tersebar tanaman itu hilang, grup Wibowo akan berakhir. Berkemas, kita ke tanah selatan. Temukan Willy, kita bawa pulang jamur Louis. Aku ikut kamu. Kamu bisa bertarung, tapi di tanah selatan tinju gak selesaikan masalah. Aku paling tahu situasi di tanah selatan. Sering ada perang di sana, dan banyak pengelima perang buat masalah di sana. Di bawah perintahnya, ada 10.000 lebih pasukan. Bergantung sama kekuatan memang nggak bijak. Bagus kalau kamu tahu, di sana judi sangat populer. Semua hal diselesaikan melalui perjudian. Kakakku punya cukup koneksi di sana. Dengan sifatmu yang gampang main tangan, hati-hati dikeroyok ramai-ramai. Jadi di mata Deki Parku, aku ini cuma seorang petarung tanpa otak. Bukankah begitu? Judi memang penuh trik, tapi intinya cuma bergantung pada penglihatan dan pendengaran. Tapi yang paling penting kecepatan tangan. Wow, Keparat! adik ipar, menurutku dengan keahlianku ini, aku nggak bisa pergi ke tanah selatan. Sudahlah Carlos, jangan main-main. Aku dan suamiku akan ke tanah selatan. Untuk sementara urusan perusahaan aku serahkan padamu. Kenapa? Kok tadi di depan adikku kamu begitu percaya diri? Tapi sampai di sini kamu malah terlihat ragu. Bukan begitu. Aku cuma teringat kejadian masa lalu. Uang pertama yang aku hasilkan, aku dapatkan di tempat itu. Saat itu aku bahkan sempat terkenal. Dulu di tanah selatan, yang paling terkenal adalah Dewa Judi. Kalau perjalanan ini bisa mendapat bantuannya, maka semuanya akan berjalan lancar. Tapi sayangnya beberapa tahun lalu dia menghilang secara misterius. Gak tahu dia masih hidup atau enggak. Pak Bos! Oi, Pak Bos! Pak Bos! Di sini ada dokter nggak ya? Ada yang sekarat nih. Hampir tewas. Aku bisa sedikit ilmu medis, biar aku coba. Bukankah kamu CEO grup Wibowo? Anita Wibowo kan? Anita, wanita paling cantik di kota Yaparu. Ternyata benar-benar luar biasa cantik ya. Gak disangka Nona juga bisa ilmu medis. Grup Wibowo bergerak di bisnis obat-obatan. Pasti sedikit banyak tahu soal medis kan? Istriku yang manis, meski niatanmu memang baik, tapi jelas-jelas ini jebakan. Menarik. Baru datang langsung ada perlawanan. Mari kita lihat siapa dalangnya. Ada apa ini? Nggak heran kamu nona keluarga Wibowo. Kalian medisnya memang luar biasa. Aku foto dan unggah ke media sosial ya, biar semua orang tahu. Jangan foto! Jangan foto! Wah, CEO grup Wibowo menghabisi pasiennya. Ayo semuanya cepat kemari. Anita menghabisi pasiennya. Apa? Barusan masih baik-baik saja kan? Pak tua ini sudah tewas. Lebih baik tadi nggak usah diobati sekalian. Setidaknya tadi dia masih sadar. Pengobatan dia itu penipu. Grup Wibowo yang terkenal ternyata juga begitu. Kalau sampai rumah nanti aku jual semua saham grup Wibowo. Baik. Dia cuma mengalami retensi cairan. Aku sudah lepaskan penyumbatan energi. Harusnya ini cocok untuknya. Bahkan jika nggak efektif, harusnya nggak sampai tewas. Bagaimana bisa begini? Jadi ini kemampuan nona Anita. Malah praktik bisa kena hukuman kan? Kalau nggak tahu jangan asal bicara. Teknik aku pun sudah tepat. Jangan menyalahkan diri sendiri. Kamu juga ngerti ilmu medis.
Saat perang luka-luka kecil itu biasa. Jadi aku belajar sedikit tentang obat herbal. Kalian berdua satu kelompok ya? Tentu saja kamu membelanya. Lalu kamu membela siapa? Tentu saja aku membela pasien. Apa benar? Memangnya kenapa kalau klinik Hydra? Bukankah Nona Anita memang menghabisi nyawa Pak Tua ini? Aku cuma berbicara fakta kok. Boleh saja, tapi nggak boleh membalikan fakta dong. Pak Tua ini jelas-jelas belum mati. Sekarang aku akan buat dia hidup kembali. Orang-orang di sekitar Nona Anita, apa memang semuanya sombong? Kalau masih ingin hidup, diamlah kamu. Pasien ini alami penyumbatan di jantung. Teknik pengobatan Nona Anita sangatlah tepat. Tapi kondisi pasien malah memburuk karena ada seseorang yang sudah melakukan sesuatu sebelumnya. Maksud kamu ada yang mencelakainya? Iya, kalian berdua kan satu kelompok. Dia sadar Dia sungguh sadar kembali. Hidup kembali. Mengobati penyakit ini memang harus pakai akupuntur pada beberapa titik tertentu. Tapi ada seseorang yang lebih dulu menyembunyikan jarum perak akupuntur kecil di bawah kulitnya. Nona Anita nggak tahu. Jadi saat dia menusukkan jarum lagi, dia malah masuk perangkap. Teknik ini disebut jarum di bawah jarum. Ini keahlian khusus klinik Hydra. Jarum di bawah jarum. Aku cuma pernah membaca ini dalam buku kuno. Di dunia nyata, ini pertama kali aku melihatnya. Bagaimana kamu bisa tahu? Pak Tua, ayo. Sebelum ke Tanah Selatan, apakah kamu sempat pergi ke klinik Hydra untuk akupuntur? Iya. Waktu itu badanku sakit, jadi aku pergi akupuntur. Anehnya, aku malah tertidur waktu prosesnya. Begitu selesai, aku langsung buru-buru naik pesawat. Kalau begitu kamu terkena racun bius. Waktu kamu tertidur, mereka memasukkan jarum ke tubuhmu. Ditambah lagi, kamu memang punya riwayat tekanan darah yang tinggi. Jadi akupuntur mereka malah langsung memicu penyakitmu. Turun pesawat pasti langsung bereaksi. Jadi ini ulah ketua Hydra ya? Charles yang mengutusmu menyerang Anita, bukan? Jangan harap aku akan mengaku dari bibirku. Dia telan racun paling berbahaya Hydra, mematikan dalam sekejap. Ilmu medis Hydra awalnya untuk menyembuhkan orang, tapi di tangan Charles malah jadi alat menghabisi orang. Dua orang dermawan. Tadi aku dalam keadaan mati suri. Aku masih sadar sepenuhnya. Aku cuma gak bisa bergerak. Terima kasih pada kalian berdua. Kamu memang sudah menyelamatkannya. Dapat penghormatan juga gak ada salahnya. Kamu benar juga. Kalian berdua datang ke Jalan Giok untuk berjudi. Hah? Akhir-akhir ini ada barang bagus di pasar Giok ya? Dari caramu bicara kau pasti paham. Awalnya Jalan Giok ini tempat judi, batu giok dari Morena. Tapi beberapa tahun terakhir, beberapa rumah lelang besar juga mulai menjual barang berharga di sini. Kabarnya, hari ini ada beberapa batang jamur Louis yang berusia ribuan tahun. Setiap batang Louis ini harganya triliunan. Kebanyakan orang yang naik pesawat dengan kita juga datang demi jamur Louis ini. Jamur Louis 1000 tahun. Willy Jardine kabur membawa jamur Louis. Dan berita ini menyebar dengan cepat di Tanah Selatan. Pasti banyak orang yang mengincarnya. Pasti ini ulah Hydra. Di sini banyak panglima yang kuasai wilayah. Gak ada hukum yang berlaku. Terang saja, satu hal baiknya, aturan yang sudah dibuat gak akan berubah. Di Tanah Selatan, judi adalah raja. Dia saja aku akan menguasai kasino ini. Dan menang besar dari mereka. Sudah bertahun-tahun yang lalu, tapi nggak ada yang berubah di sini ya? Anak muda, kau pernah kesini sebelumnya? Tempat ini awalnya kejayaan dewa judi. Dari Terium,
Kabarnya dulu dia cuma orang biasa, tapi berkat penglihatannya yang tajam, dia berhasil membeli sebongkah giok berkualitas tinggi dengan harga murah di Jalan Giok. Lalu menggunakan uang itu untuk menguasai kasino di Morena. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia sudah menghasilkan ratusan triliun. Benar. Para pemilik kasino marah besar. Bahkan banyak yang berencana menghabisinya. Tapi akhirnya, dia tetap berhasil melarikan diri. Nggak kusangka. Kisah masa lalu waktu aku mengumpulkan modal masih terdengar di tanah selatan ya. Jamur Louis itu katanya sudah mulai dilelang. Aku tahu aturannya di sini. Kita bisa langsung menawar atau menantang pelelang dalam perjudian. Kalau menang, kita bisa beli dengan harga sangat murah. Tapi walaupun begitu, sepertinya kita tetap gak bisa. Dana perusahaan kita sudah mulai menipis. Acara di Pavilion Giok akan segera dimulai. Mau menang jangan sampai ketinggalan. Nah ini dia. Uang datang sendiri. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Setelah pulang ke negara asal, aku pasti balas budi atas bantuan kalian. Ayo, kita ke sana. Pavilion Giok kali ini main besar. Mereka mengeluarkan beberapa bongkahan giok terbaik dari tambang tua. Benar. Bahkan dengan mata telanjang saja, sudah terlihat ini barang berkualitas tinggi. Bahkan bahan mentahnya saja bisa laku lebih dari 1 miliar. Tapi aku berhasil memotongnya. Harganya bisa sampai triliunan. Kali ini, banyak orang kaya dari Therium yang datang. Pasti bakal jadi pertarungan sengit. Kenapa acara pembelahan batu harus di ruang bawah tanah? Kamu nggak tahu ya? Batu biasa dipajang di atas, tapi yang terbaik ada di bawah. Terima kasih untuk kehadirannya. Banyak dari kalian adalah pelanggan lama. Jadi nggak usah banyak basa-basi. Barang yang satu ini, harga terendah dimulai dari 1 miliar. Yang ini, 2 miliar. Sepertinya pelajaran yang aku kasih dulu masih kurang ya. Mereka pikir aku sudah tewas. Jadi pakai trik ini buat menipu orang lagi. Kita mau beli nggak? Akunku cuma tersisa 1 miliar lebih. Beli apa? Beli apa? Semua batu di meja itu palsu. Anak ini bilang semua batu di meja ini adalah palsu. Hah? Mana mungkin? Siapa dia? Penjaga! Patahkan kakinya dan usir dia. Kalau aku salah, aku sendiri yang akan mematahkan kakiku. Tapi kalau aku benar, aku mau kedua tanganmu. Berani taruhan nggak? Aku nggak sudi taruhan sama bocah sepertimu. Usir dia. Apa? Kau berani buat onar? Pendatang baru ya? Sepertinya kamu nggak tahu aturan di sini. Punya otot bisa bertarung. Kamu bisa lawan tank ya? Bisa hadapi peluncur roket. Dengarkan baik-baik. Bahkan sebelum kamu keluar dari tanah selatan, tentara bakal bikin tubuhmu berlubang. Batu-batu ini nggak ada harganya. Buat apa aku repot-repot? Kamu terlalu meremehkan aku. Kalau sanggup, beli saja. Kalau enggak, pergi dari sini. Buat onar, nggak ada tempat buatmu di sini. Aku pernah dengar ada teknik alkimia yang bisa mengubah penampilan sesuatu. Misalnya, batu kecil yang nggak berharga bisa kelihatan seperti giok asli. Aku nggak salah kan? Hei bos, omong kosong. Alkimia apa? Belum pernah dengar. Alkimia? Itu cuma karangan dia saja. Anak ini berani menantangnya. Lihat saja, mungkin ada sesuatu. Baiklah. Hari ini akan kubuat kalian lihat sendiri. Pecahkan. Semuanya palsu. Hampir saja kita kena tipu. Dasar anjing tua licik. Hancurkan tokonya. Hancurkan tokonya. Hei bocah, kamu nggak tahu ya siapa yang ada di belakangku? Wakil ketua Hydra, orang yang dikenal sebagai dewa judi, Charles. Bagus sekali. Aku datang ke sini memang untuk membantai si dewa.
Bocah zaman sekarang kok bisa sombong begini ya? Kau tahu siapa aku? Giok terbesar yang pernah ditemukan di jalan Giok. Aku sendiri yang membelahnya. Itu juga karena dewa judi yang hebat. Dulu kamu cuma pekerja biasa di pavilion Giok. Nama dewa judi yang bikin kamu terkenal. Bukannya balas budi, malah pakai cara kotor untuk menipu orang. Aku sering beli batu dari pavilion Giok. Berapa banyak uangku yang sudah dikuras anjing tua ini. Hancurkan saja tokonya. Aku kenal panglima perang di sini. Kuliti dia. Hei, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian. Kalian semua orang terpandang. Sekalipun aku punya 100 nyali, aku nggak bakal berani nipu kalian. Lagi pula, bahan-bahan mentah ini, aku beli dengan harga mahal. Aku juga korban. Memangnya yang kamu bilang itu fakta? Mana buktinya? Sebagai permintaan maaf, siapa saja yang belanja di pavilion Giok 10 miliar saja bisa ambil satu batu secara gratis. Silahkan pilih sendiri. Dengan adanya anak ini di sini, sepertinya anjing tua ini gak bakal berani menipu lagi. Kalau saudara ini mengangguk, kita setuju. Baiklah, aku bantu kalian lihat-lihat. Siapa yang nanti dapat untung? Aku cuma minta 50%. Hai. Ini hijau apel. Ini hijau asap. Ini hijau kekaisaran. Sementara itu saja. Kenapa yang dia bilang hampir sama dengan hasil alat tes kita sebelumnya? Periksa. Apa di toko kita ada pengkhianat yang mau menyerang kita? Coba belah dan lihat. Ternyata benar-benar sama yang dikatakan Tuan Muda. Luar biasa. Apa dia punya mata tembus pandang ya? Terima kasih atas bimbingannya, Tuan. Boleh tahu siapa nama Tuan? Aku dari keluarga Sanjaya di Ceramu. Kalau nanti Tuan ke Ceramu, pasti akan jadi tamu kehormatan. Aku orang terkaya di Hegar. Tuan Muda, aku berikan satu rumah di Hegar untukmu. Orang hidup dengan harga diri. Malu besar aku kali ini. Bocah. Di tanah selatan, cara terbaik menyelesaikan masalah adalah berjudi. Ini batu giok terbaik. Aku simpan di pavilion giok. Besok kita masing-masing pilih satu. Belah di tempat. Semua yang ada di sini akan jadi jurinya. Siapa yang nilai gioknya lebih tinggi, dia yang menang. Apa taruhannya? Nyawa kita berdua. Siapa yang kalah dapat sebutir peluru di kepalanya. Kalau aku menang, aku bisa ambil semua bisnismu di pavilion giok, kan? Sepertinya itu juga taruhan di tanah selatan. Aku takut kamu mati kekenyangan. Kalau aku menang, semua keluargamu di kota Yaparu harus kehilangan kepala mereka. Kalau aku menang, kami gak ikut bertaruh. Kita pergi. Aku dan kamu kesini buat cari jamur Louis, bukan buat nyerahin nyawa. Aduh sayang, jangan khawatir. Harga pavilion giok ini gak lebih murah dari jamur Louis. Tentu saja, kita tetap harus cari Louis. Pokoknya tenang saja. Aku gak akan mungkin kalah. Besok jam 12 siang, taruhkan nyawamu. Taruhkan nyawa. Aku bersedia serahkan 30% aset pavilion giok untuk sebotol cairan mata jernih Hydra. Kalau cairan mata jernih dioleskan ke mata, bisa melihat isi batu giok dengan jelas. Gak pernah gagal dalam menilai giok. Cuma 30% ditukar dengan ramuanku. Mohon berikan obatnya. Aku rela menyerahkan 80% aset pavilion giok. Terima kasih, Tuan.
Bocah, besok kupastikan hari kematianmu. Yang ini hijau kekaisaran asli. Cahayanya sangat bagus, nggak ada cacat sama sekali. Di pasaran pasti harganya minimal 10 miliar. Teddy bicara dengan yakin sekali. Sepertinya dia punya mata tebus pandang. Kalian semua kan ahli. Kalau curiga aku ngotak-ngatik batunya, silahkan periksa sendiri. Kalau ada masalah, aku akan tembak diri sendiri. Tenang saja, batu ini gak diotak-atik. Orang yang suka main curang sama aku, sekarang sudah gak ada lagi. Yang satu ini. Aku memang gak paham soal giok, tapi aku paham soal harga. Kalau benar batu yang dipilih dia itu hijau kekaisaran, maka itu giok kelas tertinggi. Tapi batu yang kamu pilih kecil banget, meski kualitasnya bagus, harganya apa bisa dibandingin? Santai. Aku gak pernah bertaruh kalau gak yakin. Ayo dibelah. Ini benar-benar hijau kekaisaran murni. Lihat cahayanya. Seumur hidup aku belum pernah lihat giok sebagus ini. Sepertinya Teddy akan menang. Kalau kamu habisi nyawamu, aku masih bisa biarkan tubuhmu utuh. Tapi kalau kamu kalah, aku bakal kasih tubuhmu buat makanan anjing. Benda sekecil ini paling cuma 1 miliar. Kalau giok sekecil itu dijual, 1 miliar pun gak sampai. Anak muda ini sebentar lagi bakal mati di jalanan. Hei bocah, mau melawan aturannya ya? Di tanah selatan kalau sudah bertaruh, nggak bisa diubah. Kalau ada yang melanggar, semua orang yang di sini akan memburunya. Kamu yang kalah, habisi nyawamu. Aku akan kasih kamu kematian yang layak. Menjijikan. Kamu yang bilang benda sekecil itu lebih berharga daripada 10 miliar. Ya, meski anak ini baik hati, tapi di tanah selatan gak bisa curang. Tuan, kami akan ingat kebaikanmu. Kami juga akan menjaga keluargamu. Hei Tuan, kamu yakin hartamu cuma 10 miliar? Lucu sekali. 30 tahun lalu saja hartaku sudah lebih dari 10 miliar. Lihat Tuan yang gagah ini. Hartanya pasti lebih dari 1 triliun. Aku orang terkaya di provinsiku. Menurutmu berapa hargaku? Kalau obat ini bisa selamatkan nyawa kalian, bukankah nilainya mencapai 100 triliun? Tapi kami nggak sakit. Ngapain butuh diselamatkan? Benarkah kalian sehat? Benarkah kalian sehat? Hei! Serangga kuno tanah selatan. Semua orang di sini diam-diam dimasukkan serangga ini. Kalau nggak segera dihilangkan, cepat atau lambat racunnya akan menyebar. Tolong Tuan, selamatkan kami. Ini jamur ajaib. Ini jamur ajaib, bisa selamatkan nyawa kalian. Makanya, obat ini bernilai triliunan. Kami kena racun serangga kuno. Sejak kapan? Tolong Tuan, selamatkan kami. Sebenarnya racunnya nggak seseram itu. Harus dicampur dalam makanan atau diminum dulu dengan teh, supaya bisa masuk ke dalam tubuh kalian. Kalian terkena racun pemakan hati. Obat biasa nggak akan bisa menyembuhkannya. Aku bisa menentukan hidup, dan aku bisa menentukan matimu. Sebanyak apapun hartamu, semuanya cuma lelucon. Waktu kami datang, Teddy menyajikan kami teh untuk kita semua. Waktu itu aku langsung curiga, aroma tehnya nggak wajar. Di dunia ini kalau soal taruhan, belum ada yang bisa mengalahkanku. Ambil jamur luis ini dan rebus dengan air. Sesudah obatnya larut, bagikan dan minum. Cukup 1 tegukan per orang. Setelah menghancurkan racun di perutmu, semuanya akan baik-baik saja. Pavilion giok ini kira-kira bernilai ratusan triliun juga. Aku terima dengan senang hati. Majikanmu ingin bertemu denganmu. Jamur luis yang kamu cari ada di tangannya. Kau
Kau pengikut Dewa Judi ya? Guruku adalah Dewa Judi dari Terium, Charles Lukmanta. Guru memberi perintah, aku harus bertaruh denganmu. Dan kali ini, taruhannya nyawa. Ini adalah pertarungan antara hidup dan mati. Taruhan hidup dan mati? Tapi aku nggak akan mungkin kalah. Kamu pikir nyawamu sebanding dengan nyawaku? Kalau aku kalah, Willy dan jamur Louis miliknya akan jadi milikmu. Tapi kalau kamu kalah, kamu nggak bisa keluar dari tanah selatan. Meski taruhannya nggak sebanding, bahkan sangat nggak sebanding, tapi istriku butuh jamur Louis itu. dan aku juga nggak akan kalah. Oke? Kita bertaruh. Kamu gila. Besok sore di sini kita bertaruh nyawa. Kenapa? Gak apa-apa. Cuma teringat beberapa hal yang kurang menyenangkan. Gak apa-apa. Cuma teringat beberapa hal yang kurang menyenangkan. Adik keempat, masih berlatih sampai larut ya? Ini ramuan yang khusus kubuatkan untukmu. Minumlah. Terima kasih kakak. Kakak, kamu kasih aku apa? Perutku sakit sekali. Ini racun parasit buatanku. Dalam 3 hari, parasit akan memakan organ tubuhmu. Bertahun-tahun orang tua itu selalu bilang, kamu orang yang paling jujur dan pantas mewarisi Hydra. Padahal aku yang paling senior. Kamu bahayakan rakyat. Aku harus bawa kamu pergi. Saudara kandung gak ada artinya. Dengan racun ini, aku bisa kuasai dunia. Kakak pertama, kakak kedua, dan kakak ketiga. Pertikaian kita selama bertahun-tahun. Sudah waktunya kita selesaikan. Adik kedua, kenapa kamu gak sabaran? Laporan dari Tanah Selatan, Teddy dari Pavilion Giok sudah dihabisi. Semua racun pemakan hati dalam tubuh para saudagar sudah hilang. Kakak, kita mengalami kerugian besar. Cuma seekor anjing tua Teddy yang mati. Biarkan saja. Pavilion Giok hancur itu biarkan saja. Selama kita punya racun pemakan hati, keluarga-keluarga kelas atas di dunia, semuanya akan jatuh dalam tangan kita. Waktu itu tiba, 3 raksasa Hydra akan berkuasa selamanya, menguasai dunia untuk ribuan tahun lamanya. Besok aku akan pakai pistol ini untuk bertaruh nyawa dengan bocah itu. Pistol spesial ini. Kamu yakin gak ada masalah? Tenang, 100% aman. Mekanismenya sudah aku uji berulang kali. Apapun yang bocah itu lakukan, peluru yang dia terima adalah peluru asli. Gak akan ada kesalahan. Bisa mati di tanganku. Itu keberuntungan besar untuknya. Anak muda ini katanya murid Dewa Judi. Aku tetap menjagokan pihak Pavilion Macan. Kesederhanaan adalah kunci. Hari ini kita gak akan main kartu atau lainnya. Kita langsung bertaruh nyawa saja. Ini adalah pistol revolver. Tembakan langsung ke kepala sendiri. Berani? Ini adalah pistol revolver. Tembakan langsung ke kepala sendiri. Berani? Seru sekali. Menantang. Dalam waktu 10 menit pasti akan ada kepala yang meledak. Kenapa? Takut ya? Ini taruhan. Begitu masuk gak akan ada jalan keluar. Jangan salah paham. Aku menggeleng bukan karena aku takut. Hanya saja kemungkinan mati cuma 1/6. Seru juga, tapi kurang menarik. Jadi maumu apa? Sekarang cuma berisi 1 peluru kosong. Kita tentukan pemenangnya dalam 1 ronde. Ayo, silakan tembak. Jangan! Sepertinya keberuntungan berpihak padaku. Giliranmu. Gak mungkin. Aku sudah pastikan settingan pistol ini. Kamu harusnya mati. Kalau pistol ini sudah kamu setting dan bisa menghabisiku,
Lebih baik aku bunuh diri. Mati kau! Semua sudah melihat. Kita bertarung dengan adil, tapi binatang ini curang. Begitu kalah malah bertindak seperti binatang buas. Aku menyerah. Potong urat tangan dan kakiku. Willy dan jamur luisnya kuserahkan padamu. Pavilion macan juga kuberikan padamu. Kalau kamu mati, semua ini tetap jadi milikku. Tembak, tembak. Ayo kita mati bersama. Tembak, tembak. Ayo kita mati bersama. Wah, luar biasa keren sekali. Bukan main. Bos kalian melanggar aturan Tanah Selatan. Kalian bisa habisi nyawa kalian sekarang, maka aku nggak akan mengejar keluarga kalian. Kalau tahu taruhannya sebegini berbahaya, kita nggak perlu ikut taruhan ini. Kamu nggak mau jamur luisnya? Bukannya nggak mau. Aku cuma nggak mau kau ambil resiko sebesar ini demi aku. Nggak masalah. Aku hebat kok. Aku sudah menang taruhan ini. Semua Tanah Selatan mengakui hasilnya. Sekarang, ayo cari Willy dan ambil kembali jamur luisnya. Aku salah. Aku salah. Nona Anita, aku cuma hilaf. Aku ke Tanah Selatan buat taruhan kecil. Nggak nyangka malah kalah triliunan. 10 taruhan, 9 kalah. Mereka sengaja supaya kau jatuh ke jebakan mereka. Aku tahu. Mereka suruh aku curi jamur luis. Waktu aku bayar hutang, seketika aku sadar mereka mau menyerang grup Wibowo. Tapi aku gak punya cara lain. Sikapmu ini kalau di camp militer sudah langsung ditembak mati. Bu Anita, selama 5-6 tahun Anda gak ada, saya mengatur perusahaan. Aku juga mengalami kesulitan. Hitung sampai 10. Kalau hilang dari pandanganku, cari pekerjaan biasa di Tanah Selatan atau luar negeri. Jangan pernah kembali ke Yaparu. Terima kasih Bu Anita. Terima kasih Bu Anita. 10, 9. Ayo pergi. Kalau ikuti caraku, kita harus urus langsung. Iya. Ayo ambil jamur luisnya. Kalau tidak, bisnismu itu bisa beneran bangkrut kali ini. Tapi aku sudah pergi selama 6 tahun. Kalau aku kembali dan buat keributan sama karyawan saat ini, itu bisa buat orang gak nyaman. Kak, gimana di sana? Rekan kita dengar ada masalah sama rantai modal kita. Semuanya datang menuntut. Aku akan pulang sekarang. Ku bilang Bu Anita, aku dengar rantai modal grup Wibowo sebentar lagi kacau. Kamu masih hutang 10 miliar sama kami. Kalau kami gak dapat uangnya hari ini juga, kami akan putuskan kerjasama dengan grup Wibowo. Kabar itu nggak berdasar. Tolong tenang. Dan jangan buat masalah. Mendengar jamur luis yang berharga itu milik keluarga Wibowo dicuri. Kalau kamu bisa tunjukkan, kami akan percaya nggak akan ada yang terjadi. Betul, mana jamur luisnya? Tunjukkan sama kami. Jamur Lois seharga ribuan emas. Mana mungkin jamur Lois itu di sini. Semuanya, rantai modal nggak ada masalah. Lanjutkan kerjasamanya. Halo, apa? Bu Anita, di rumah sakit grup Wibowo terjadi kecelakaan medis. Ada yang meninggal. Mereka buat keributan. Sepertinya kita harus pertimbangkan ke soal kerjasama. Rumah sakit grup Wibowo nggak punya hati nurani manusia manusia seperti sampah. Rumah sakit Wibowo nggak punya hati nurani melakukan manusia seperti sampah. Rumah sakit Wibowo nggak punya hati nurani melakukan manusia Biar aku sobek seperti sampah. Walaupun menyobek bannernya, nggak bisa sobek cara pandang mereka. Kita pulang duluan saja. Aduh, semuanya lihat. Semuanya lihat. Suamiku ke rumah sakit grup Wibowo buat aku puntur. Tapi lihat hasilnya. Dia mati. Tubuhnya selama ini selalu sehat. Gak pernah demam. Dia ke rumah sakit Wibowo untuk cek rutin. Mereka separah itu ya? Kali ini grup Wibowo punya banyak informasi negatif ya.
Pokoknya aku nggak berani datang lagi. Pulang nanti aku harus kasih tahu ayahku buat putuskan kontrak sama keluarga Wibowo. Apa-apaan ini? Hari ini dokter Zeke yang tugas. Pasien bilang pinggangnya sakit. Dokter Zeke langsung tusukkan beberapa jarum. Tapi nggak disangka pasiennya meninggal. Dokter Zeke sudah menyerahkan diri. Mereka lagi. Apa yang kau dapat? Mereka lagi. Apa yang kau dapat? Kamu nggak merasa situasi ini sangat mirip sama paman di Tanah Selatan ya? Semua ini trik klinik Hydra. Semuanya dengar. Pasien ini masih belum mati. Jantungnya sudah nggak berdetak. Bicara omong kosong apa kamu? Bibi, aku akan tolong dia. Kamu hidup lagi. Kamu beneran hidup lagi. Kita salah menuduh ke Wibowo ya? Nggak juga. Kalau nggak lakukan aku puntur, atau itu nggak akan pingsan. Kalian, kejadian ini ulah kompetitor yang memfitnah kami. Hal seperti ini pernah mereka lakukan di Tanah Selatan. Besok kalian akan lihat berita lanjutannya di koran atau televisi. Halo, Paman Ferry. Aku harap Paman bisa laporkan semuanya yang klinik Hydra lakukan. Klinik Hydra diduga melakukan praktik bisnis ilegal. Akhir-akhir ini banyak pasien akupuntur di klinik Hydra setelah lanjutkan akupuntur di klinik lain menderita mati suri. Kami akan terus meninjau dan melaporkan. Kantor media ya Paru berani juga ya. Penanggung jawabnya harus diganti. Kakak, kekacauan di Tanah Selatan ulah Carlos. Masalah nggak terduga kali ini. Pasti ada hubungannya juga. Aku sudah kirim orang buat singkirkan ketua media. Sekalian saja bereskan Carlos. Sudah berapa tahun kita nggak urus dia. Dia berani naik ke atas kita lagi. Lakukan dengan bersih. Orang-orang di kantor Paman Ferry semuanya disingkirkan. Apa? Paman Ferry. Paman Ferry. Paman Ferry. Paman Ferry. Buka matamu. Lihat aku. Paman Ferry, maaf. Karena tolong kami, Paman jadi dihabisi. Orang jahat harus diungkapkan. Kalau pria tua ini bisa bantu Raja Suci, mati pun aku nggak akan menyesal. Kamu Raja Suci. Dari mana Paman tahu aku Raja Suci? Putra tertuaku, seorang reporter perang. Dia pernah mewawancarai kamu saat di garis terdepan. Raja Suci, bawa kebahagiaan abadi buat orang-orang. Raja Suci, pakai kekuatan tekan iblis di dunia. Nama Raja Suci. Aku nggak pantas sama sekali. Di hatiku ini, kamu pantas dapat nama itu. Kamu itu Raja Suci. Paman Ferry. Paman Ferry. Paman Ferry. Paman Ferry, istirahatlah dengan tenang. Orang yang menghabisimu akan kubuat membayar ratusan kali lipat. Siapa kau ini? Apa kamu yang menghabisi semua orang di kantor media Paman Ferry? Kamu Carlos yang disebut sama Master kan? Memang benar kamu ini pria yang sembrono dan berotak sempit. Dengan gampangnya masuk ke dalam jebakan. Ada satu kemungkinan lagi. Aku mau tangkap kalian semua sekaligus. Dan juga aku gak takut jebakan. Guruku, Dewa Tempur Kelvin Lukmanta. Orang-orang hebat ini cuma sebut nama, bahkan bisa buat kamu pipis di celana. Kalau gitu coba sebutkan. Dia ini juara 3 musim ahli bela diri MMA. Yang ini
Menang 99 kali di pertandingan bawah tanah Alaska. Yang ini, Jenderal Tentara Bayaran Timur Tengah. Kumpulan ayam dan anjing yang kalah dalam sekali pukul. Bawa pistol nggak? Aku nggak perlu mengurus mereka semua. Sayang, kamu percaya diri? 1 orang, 1 peluru 10 detik. Kami semua ini petarung jenius yang terhebat di dunia. Pembunuh gila. Kamu bawa wanita buat hina kamu ya? Pembunuh gila. Apa kekuatan bertarungmu setara dengan dewa perang? Raja suci si dewa perang. Meski dia kuat, tapi dia masih lebih lemah dibanding masterku. Tapi memang siapa kamu? Beraninya sebut dewa perang? Kelvin gak kasih tahu kamu ya? Siapa yang akan kamu habisi? Sepertinya bagi mastermu itu, kamu gak penting. Cuma sampah. Sekarang juga akan kukirim kalian berdua ke neraka. Lepaskan aku! Kakak, pria tua itu masih punya banyak anak. Aku temukan dia sembunyi di kamar mandi. Masih ada ikan di jaring. Cepat antar dia ketemu ayahnya. Hei nak, cepat ke sini. Hei nak, cepat sini. Ayahmu mati karena aku. Aku akan terima kamu jadi muridku. Aku akan ajarkan semua yang aku tahu. Salam guru. Bagus. Musuh yang habisi ayahmu ada di sini. Apa kamu mau balas dendam? Yau. Bagus, kamu masih semangat hidup. Bagus, lakukan balas dendam ini sendiri. Guru, perlu berapa tahun aku berlatih? Tenang saja, aku di sini. 3 menit cukup. Kamu pernah belajar bela diri sebelumnya? Cuma latihan fisik di sekolah. Bagus. Cuma latihan fisik biasa. Cukup buat kalahkan mereka ini. Woi, kamu gila? Mau biarkan anak kecil itu mati? Ayo. Guru, aku beneran bisa. Kelemahan mereka sudah aku lihat. Pukul ular di kepalanya. Pukul saja kelemahan mereka. Apa itu juara MMA? Cuma pria tua di rumah sakit. Cuma lihat tapi tahu jelas kelemahan kami. Bahkan guruku nggak berani bilang begitu. Harga, bertarunglah sama bocah itu. Dalam 3 gerakan kalau nggak bisa kalahkan dia, potong tanganmu sendiri. Kalau aku kalahkan lebih dari 2 gerakan, aku akan potong tanganku sendiri. Titik lemahnya di rusuk kiri. Saat dia bergerak, angkat tangan kirimu dan tusuk dia di sisi kiri dengan gerakan memutar. Seperti di latihan, dan kamu akan menang. Guru, kita pakai transmisi udara rahasia di seni bela diri. Cuma kamu yang bisa dengar. Maju. Rasakan ini, gerakan memutar. Dia pasti terpeleset kotoran anjing. Aziz, maju. Hancurkan kepalanya itu. Titik lemahnya di 2 sisi lehernya. Gerakan pelemas otot. Siapa lagi? Giliranku. Gerakan pembuka dada. Hah? Tendangan kaki. Lemah sekali. Belum makan kau, ha? Aku yang patahkan leher ayahmu. Kalau mau balas dendam, pakai tenaga lagi. Guru, dia berlatih cangkang lonceng emas dan baju baja. Pakai jarimu tusuk matanya. Ku dengar ahli bela diri susah kepalanya dipukul. Mau berani biarin aku pukul kepala? Bocah itu gak sederhana. Kamu bahkan tahu seni perang. Bocah, julukanku itu kepala baja Raja Langit. Aku sudah latihan kepala baja selama 20 tahun. Ayo, yang kuat. Kabur woi. Anita, habisi semuanya. Dewa tempur datang. Carlos, kamu seperti anjing liar yang kabur 6 tahun. Sekarang sudah berani ya? Bisa habisi murid-murid hebatku. Aku bersedia panggil kamu adik keempat. Aku gak peduli apa tanggapan orang yang akan mati soal aku. Kelvin, gak apa kalian 3 bersaudara menghina aku.
Tapi kamu berani habisi seluruh keluarga Paman Ferry. Kamu lebih rendah dari anjing. Jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Aku tangan ketiga Hydra. Aku dewa tempur. Aku sudah habisi 999 nyawa sebelum terkenal. Aku nggak akan pernah kalah. Kau bisa apa? 1 menit cukup buat jatuhkan kamu. Anita, pastikan waktunya. Gak masalah. Aku ahli Muay Thai, Jiu-Jitsu dan 100 teknik lainnya. Julukanku dewa tempur. Sementara Kamu gak belajar bela diri tradisional ya? Tapi malah belajar gerakan asik. Dalam 3 tahun, aku sudah tahu cara terbaik bertarung. Aku cuma tahu 3 gerakan. Cara terbaik bertarung. mati kau! Keberanianmu besar juga ya. Capek ya? Gerakan pertama. Tinju langsung. Mustahil. Mustahil. Masih ada 30 detik buat baca wasiatmu. Kelvin, kamu dari Therium. Gak belajar tradisional peninggalan leluhur, tapi belajar gerakan asing. Kamu juga habisi banyak master bela diri dari Therium. Aku akan menghabisimu hari ini dengan kekuatanku. Gerakan kedua, tinju berayun. Gerakan ketiga, tinju bawah. Ini konsekuensi karena lupa asal usulmu dan berlindung sama musuh barat. Cuma dewa tempur, bahkan gak pantas. Kelvin, mati saja. Gubernur Yaparu datang. Pembunuh gila. Kamu habisi banyak orang di Yaparu. Artinya kamu nggak anggap aku sebagai penguasa tertinggi Yaparu. Berhenti berpura-pura. Waktu orang-orang Kelvin menghabisi semua orang di kantor media. Kamu juga di dekat sini kan? Sekarang lihat dia mau mati. Kamu keluar hina aku. Lepaskan Kelvin. Dia master ketiga Hydra. Kalau habisi dia, seluruh Yaparu harus terkubur sama kamu. Berhenti berpura-pura. Bukannya karena kamu khawatir sama posisimu. Orang besar sepertimu. Sejak kapan perhatikan hidup mati para warganya? Aku nggak akan selamat. Aku sudah atur tembakan misil ke tempat ini. Itu 20 orang keluargamu, orang tua dan anak-anak ada di tangan Hydra. Kalau kamu habisi Carlos, singkirkan ancaman. Sejarah akan catat namamu. Kalau tidak, istri dan 10 selirmu semuanya akan mati. Dengarkan ini. Luncurkan roket laras ganda Sarvas. Luncurkan roket laras ganda Sarvas. Dalam 1 menit. Tembak! 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 Hei Carlos, kalahkan aku terus apa? Aku sudah tembak misil ke tempat ini. Dalam radius 1 kilometer, semuanya akan meledak. Inilah kekuatan otoritas. Otoritas? Bicara soal otoritas. Otoritasku. Nggak bisa kamu bayangkan. Pasukan artileri, bersiap di tempat. Pak, ada sekelompok assassin profesional menembus pertahanan kita. Putri Negara Sakura, Putri Negara Matahari, Putri Negara Galia, Putri Negara Jamrud. Salam, Master. Inilah otoritasku. Enggak. Ini cuma sedikit dari kekuatanku. Aku dan Master Nagatherium adalah satu. Dia di tempat terang. Aku di tempat gelap. Siapa berani lawan aku? Tembak mereka! Baik. Kalian! Sekarang ikuti aku habisi Jenderal Hydra yang kacaukan dunia ini. Kita lihat siapa yang berani lawan aku.